Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf Y. Huruf Y ini adalah huruf yang ke-25, satu lagi menuju huruf Z. Nah, huruf Y ini biasanya mirip-mirip dengan huruf G dan huruf J. Kenapa? Karena bentuknya di bagian lower, tapi nanti ada bedanya di sini. Huruf J itu adalah huruf kemakmuran dan intuisi. Huruf G itu kemakmuran dan kemarahan. Huruf Y dan G itu mirip-mirip. G juga mirip-mirip. Nah, sumber-sumber ilmu grafologi baik yang di Eropa maupun di Amerika biasanya mengaitkan zona lower itu berhubungan dengan seksualitas, energi, materi, seperti itu. Huruf Y ini masuk dalam zona lower. Begitu juga dengan zona bagian kapitalnya ya, yaitu upper dan lower. Huruf jokernya hanya F. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nomor 1 itu mencirikan orang-orang yang kalau mengerjakan segala sesuatu itu tidak setengah-setengah, cenderung benar-benar totalitas. Ini tanda determination. Nah, bedanya nomor 1 dengan nomor 2, determinationnya nomor 1 itu standar, nomor 2 over, nomor 5 minim. Yang paling ideal itu nomor 2, dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sama seperti nomor 3. Kalau nomor 4 dan 5 itu pendek, ini menunjukkan orientasi dia terhadap hal-hal praktis, bukan terhadap energi ataupun physically, seperti itu. Nah, itu nomor 1. Sekarang nomor 2, yaitu orang yang memiliki imajinasi yang baik serta memiliki gambaran mental pada imajinasi yang baik. Bedanya nomor sama, tapi nomor 3 juga memiliki determination juga. Mana yang lebih bagus, 3 dengan 1? Saya memilih nomor 3. Kenapa? Karena tarikan itu adalah huruf kantong uang yang pertama. Kedua, tarikan yang dari zona mental orientasi itu jika masuk lagi ke dalam zona middle itu akan menjadi kenyataan. Sama bagian upper juga seperti itu. Nah, itu nomor 1, 3. Nomor 2 itu lebih panjang saja dibanding nomor 1. Nomor 4 juga lebih panjang saja dibanding nomor 3. Nomor 5 dan 6 itu lebih pendek dari 1, 2, 3, 4. Nah, apalagi nomor 5, 6 ini masuknya dalam kategori ke zona middle. Seperti itu. Orang-orang yang tulisannya pendek seperti itu, dia practical thinking, practical orientasi, lebih senang hati harian, perasaan harian, padahal itu huruf lower, seperti itu. Nah, huruf nomor 7 yaitu yang lowernya terbuka di bagian bawah, ini termasuk potensi energi, potensi mencari keuangan dan seksualnya besar. Apalagi kalau dia bisa mengembalikannya ke dalam zona middle, itu lebih bagus. Nah, nomor 8 dan 9 itu masuk dalam kategori Fallon's Claw, yaitu bentuk cakar. Bedanya saat orang-orang seperti ini termasuk tanda kriminal, yaitu tanda licik, tanda tidak jujur, suka menusuk dari belakang, pendendam, dan lain sebagainya. Dan juga ada indikasi bermasalah terhadap seksual. Nomor 10 itu berbentuk segitiga,
itu mengindikasikan agresif dan tidak sabaran, serta adanya ingin mendominasi terhadap siapapun. Dan karena dia di lower, maka berdampak negatif dalam hubungan seksual, menjadi kurang harmonis karena kurang natural dalam berhubungan seksual. Seperti itu. Nomor 11 itu tanda agresif. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung kalau mendikte seseorang itu bisa habis-habisan. Tetapi kalau bagian uppernya nanti tinggi, itu akan kombinasi. Tapi umumnya orang yang berbentuk runcing kemudian dari ke belakang, ini orang agresif. Nomor 12 itu bisa retrace, bisa selectivity, yaitu orang yang semakin lebar lowernya, maka orang tersebut semakin senang untuk bersosialisasi, tetapi semakin tipis apalagi tidak lebar, maka itu semakin selektif dia terhadap pergaulan dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 13 yaitu tarikannya itu di bagian akhir lebih tinggi. Ini menggambarkan orang yang percaya diri dan ingin dilihat oleh orang lain. Namun pada kenyataannya tong kosong nyaring bunyinya. Beda dengan nomor 15. Nomor 15 ini menunjukkan seseorang yang giat, seseorang yang selalu mengambil kesempatan, dan agak sedikit egois dan serakah. Nah, nomor 14 itu dengan nomor 35 ada kemiripan. Yang membedakan di mana? Nomor 35 lebih banyak patahannya, serta nomor 26. Dengan terputusnya bagian huruf Y itu membentuk huruf ini mengindikasikan dia ada pengalaman traumatik terhadap seksual. Beberapa klien saya juga seperti itu, caranya segera sambung aja. Nah, kemudian nomor 15 sudah kita bahas. Sekarang masuk ke nomor 16, yaitu bagian lower dengan tarikan lasso. Ini menggambarkan seseorang yang kompulsif dan biasanya memiliki sikap yang kurang baik, cenderung negatif, termasuk aktivitas seksualnya. Nah, nomor 17 lebih simpel sedikit dibanding nomor 16. Dan ini ada beberapa peserta dari terapi menulis juga menulis seperti ini. Dan ternyata dia secara energi itu kurang nyaman, tapi karena dia tidak mengerti, diteruskan saja sampai saya minta dia ubah, kehidupan seksualnya juga menjadi lebih bagus. Nah, nomor 18 itu memiliki arti kurang dewasa, karena dia mengayunnya terlalu mengayun banget, bahkan sampai ke arah ke kiri. Nomor 19 itu termasuk kategori orang yang rakus. Nomor 20 itu daya imajinasinya tinggi, persis nomor 21, hanya saja bedanya nomor 20 itu kembali ke dalam zona middle, 21 tidak, sehingga ada unsur greedy dan egosentris. Nomor 22 itu termasuk dalam kategori intelligence, pintar, dan bisa dikategorikan termasuk nomor poin 1 juga, yaitu determinationnya bagus. Nomor 23 itu dengan 20 mirip, hanya beda di ukuran proporsionalnya saja. Kesenangan terhadap uangnya juga bagus, imajinasinya bagus, optimisnya bagus. Nah, nomor 24, 25 itu mirip-mirip, tetapi yang lebih parah 25, yaitu fear of suksesnya tinggi banget.
Kalau ke arah kanan masih lebih baik dibanding 25, tetapi pada prinsipnya keduanya itu salah, dan kalau menulis maka harus dinaikkan menuju ke atas bagian lowernya, karena itu tanda fear of success. Orang yang seperti ini entah kenapa tiba-tiba dia ada ketakutan di alam bawah sadarnya untuk sukses, sehingga untuk membenahinya tarikan ujung lowernya wajib naik ke atas. Nomor 26 itu sama, ada ketakutan untuk ditolak serta pernah mengalami kekecewaan seksual atau traumatik terhadap seksual. Nah, nomor 27 tipikal orang yang konstruktif. Nomor 28 termasuk orang yang seksual frustrated serta kurang sabar serta orang yang pemalu. Nomor 28, nomor 29 bedanya dengan 28, kalau itu dia lurus, kalau ini dia agak serong ke kanan, yaitu tertekan dengan seksual dan yang berhubungan dengan emosi negatif. Nomor 30 itu termasuk kategori egosentris serta tamak. Nomor 31 sama royal, loyal, dan libidonya juga besar. Nomor 32 itu sedikit kurang normal serta ada keterhubungan atau keterikatan dengan ibu ataupun dengan masa lalu. Cukup kuat nomor 32. Nomor 23 itu juga kategori tamak serta hubungan seksual yang sedikit aneh. Bahkan cenderung aneh, sama 34 juga seperti itu. Bahkan ada beberapa nomor 34 itu mencirikan impoten. Nah, nomor 35 itu juga sama, itu kecemasan secara seksual, kemudian dorongan seksualnya juga rendah sekali, dan termasuk orang yang kalau dalam menyimpan uang itu kurang optimal, seperti itu. Nah, nomor 36 itu termasuk yang homoseksual, seperti itu. Semua ini mirip-mirip seperti huruf G, J. Huruf ini semua adalah huruf lower, dan biasanya yang dibahas di huruf G, huruf J itu juga terjadi di huruf Y. Hanya saja nanti kalau di huruf G itu berhubungan dengan talkative juga. Kalau di huruf Y enggak seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti coba ulang-ulang lagi videonya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, yaitu video alfabet terakhir nantinya.